Dengan tadi menyebutkan pusar bumi ya, kan banyak orang bilang pusar bumi itu di sini, misalnya di Jawa atau di mana, di Mekah atau di mana lagi. Nah itu kalau menurut Mas Tino sendiri, pusar bumi itu ada di mana? Ini jagat gede ya, gitu Ya, jenengan pusarnya jenengan di sini. nah itu tempat apa Mas? Dulunya Plasenta. nah jenengan tercipta dari sini ya, terbentuknya gitu Ya. ya wis Mas, yang menjadikan wujud jenengan kan mergoskop ini. Nah pusat bumi itu ketika dia yang dinamakan pusar bumi itu adalah tempat di mana pertama terciptanya kehidupan. Di mana itu? Yang namanya Wukir Mahendra. Oh, iya. Wukir itu adalah gunung, ya kan? Mahendra diambil dari Maha dan Hendra. Maha itu adalah kekuasaan, sifat penguasa. Hendra itu adalah raja yang agung. Maka Wukir Mahendra itu diartikan raja dari segala gunung. Lah kenapa terciptanya gunung itu? Karena suatu pembentukan itu tekanan suhu dan mahmaya dari perbumi akhirnya terangkat munggah, akhirnya meletus der, ya kan? Nah ini kan makanya dari ini lahar toh Mas, metu lahare toh. Iya. Makanya dibilang di dalam pewayangan sang yang manik maya atau dewa siwa itu pertama singgah mendirikan kerajaan, dibilang kerajaan itu bagaikan rumah. Pertama di Wukir Mahendra itu tadi. Itu siloka meneh tak uncek iki. Gitu. Lahar tekanan, akhirnya kan terbentuknya gunung kan karena tekanan. Iya. Ora teko gunung Mahameru jeglok. Lah kuwi cara bodone wong nek dihapusi ya manut wae zaman saiki kan ngono lho. Gak masuk akal. Iya. Karena kejadian alam semesta itu berdasarkan proses alam. Betul. Tidak instan. Apa jeglok abdur dadi gunung kan ya lucu. Sing jegloke sapa kan. Gunung, nah akhirnya tekanan, dek, kan lahari dewa siwane iki metu, duer. Nah, ngedekne pertama kerajaan, makanya kerajaan pertama ketika Siwa mendirikan kerajaan itu di Wukir Mahendra, Wukir gunung, gitu, maha kekuasaan. Hendra adalah raja yang agung. Makanya Gunung Lawu itu adalah rajanya gunung sedunia. Makanya terciptanya manusia pertama di dunia adalah di Gunung Lawu yang disebut Meganthropus paleojavanicus. Dan hewan tercipta pertama juga di situ. Hewan apa ini? Hewan pertama yang tercipta. Hah? Hewan. Ya itu tadi. Nah, hewan laut itu di dasar laut. Karena apa? Gunung Lawu itu dulu dasar laut. Iya. Dulu itu Gunung Lawu itu permukaan yang mahma yang sangat kuat sekali. Makanya bilang pusar ini kita terasup oleh makanan dari ibu kan dari pusar kita. Gitu kan. Iya. Nah, di saat itu tercipta hewan-hewan suhu panas. Tercipta partikel akhirnya turun hujan. Jadi proses pendinginan. Dulu kan ada musim pertama musim panas, tiba-tiba musim dingin yang kayak es, zaman es. Tercipta hewan-hewan laut. Akhirnya bumi itu naik ke atas, terjadi ledakan, der, keluarlah Siwa mendirikan kerajaan. Itu simbolisasi. Akhirnya dengan jatuhnya lahar ini kan tanah menjadi subur, terjadi pelapukan, kesuburan sampai pertumbuhan lumut pertama. Itu kan prosesnya miliaran tahun. Akhirnya tumbuh hewan. Nah, gitu. Siap. Makanya kan bisa dibilang bambu gajah itu asalnya dari bambu. Bambu yang melengkung ini terbentuklah
Kemudian berjuta-juta tahun terbentuklah partikel yang disebut hewan itu tadi. Makanya kan dia bilang pusering bumi itu ya ada di Ukir Mahendra atau gunung rajanya gunung. Makanya di Mahameru itu bukan rajanya gunung, itu Maha itu adalah kekuasaan yang paling lah istilahnya. Ya, Meru itu adalah puncak, jadi gunung tertinggi di Pulau Jawa, malah disebutnya Mahameru. Nah, itu yang menamakan siapa ya, leluhur kita. Apa enek gunung cedung aku jenengku iki lho, ya nggak mungkin toh, mesti sing jenenge aku. Nah, leluhur kita itu tahu gitu. Leluhur kita itu sudah mempunyai spiritual yang tinggi, bisa membaca awal kehidupan di dunia, bahkan bisa meramalkan kejadian yang akan datang kemudian sampai terjadinya kiamat besar. Makanya ilmu Jawa itu yang dibilang itu ilmu sastra Jendro Hayuningrat, dibilang ilmu wadining bumi. Ilmu wadining bumi itu ya istilahnya kita mengetahui kerahasiaan Tuhan. Makanya ilmu sastra Jendro itu dibilang ilmu tan wonten malih, tidak ada ilmu yang lebih dari itu. Karena leluhur kita terus gak usah gawe kitab jane iso kan, ini nggak mau kan gitu kan, dia lebih membina kan kalian. Nah, makanya ya dibilang pusering bumi itu ya Gunung Lawu itu sendiri. Gimana kan Ukir Mahendra, artinya raja dari segala gunung. Ini yang terakhir Mas Tinus. Saya sendiri akhir-akhir ini kan seringkali secara tidak sengaja, misalnya membuka HP itu jam pasti angka kembar 0011 2233. Ya gini, itu apa pertanda apa itu? pertanda baik. Kalau angka kembar kita sering menemukan angka-angka kembar itu pertanda baik, Mas. Jadi kadang-kadang alam semesta itu memberikan kode-kode melalui angka, karena angka itu ya terbentuk dari proses perputaran bumi. Karena kita tidak bisa lepas dari ruang dan waktu, maka terciptalah angka gitu. Makanya angka 9, angka 2 itu punya artinya. Makanya dulu saya pernah mengartikan dari angka 1 sampai 9 itu ada artinya kan. Urip dari Sang Yang Toyo tadi tercipta angka 1 disebut Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal menciptakan dua malaikat dan iblis, unsur plus dan minus. Unsur berarti terciptanya proton, elektron dan neutron 3, ya toh? Dengan meledaknya terbentuk atom atau 3 itu akhirnya meledak, terbentuknya 4 unsur alam semesta, yaitu air, tanah, angin, api. 4 unsur. Nah, 4 unsur ini bisa hidup jika dilengkapi yang dinamakan jiwa itu tadi. 5 loh, Mas. Makanya 5 anasir semesta itu air, tanah, angin, api, angkoso. 4 sifat ibu perti, 1 sifat pokok angkoso 5. Makanya jari kita 5 jangkep. Nah, jari 5 ketika kita sudah diberikan kehidupan yang 5 ini, kita hidup tuh akhirnya. Nah, hidup akhirnya diberikan angka 6 yang dibilang ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, kan kayak dadu ya. Nah, makanya dibilang simbol di dalam pewayangan, simbol dadu itu adalah permainan kehidupan, drama kehidupan. Makanya ada lagu dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah gitu. Wes enak ceritane, ini angka 6. Nah, di saat kita mengalami ruang dan waktu ini, makanya kan ada suara jumlahnya 7, ya kan? Bentuk ada 7, hari ada 7, gitu. Langit, Nah, bumi, makanya dimensi ada 7 ruang, waktu ada 7. Senin atau Minggu, kan? Gitu. 7. Do re mi fa sol la si 7 bali ning do meneh gitu. Nah, bentuk yo ada bulat, ada kotak, ada segitiga, ada bujur sangkar, ada kubus, ada wajik, ada primas. 7 loh. Ruang tuh. Nah, makanya ketika kita 7 itu akan peningkatan indera itu tadi, kita harus peka dengan sifat 7 itu tadi dengan indera
cakra kita ada 7, dengan pendengaran indera kita meningkatkan 7 cakra, 7 warna magiku hidup, gitu. Peningkatan pencifat alur predikatif yang mengarah pada suatu kesempurnaan. Kalau kita sudah menjalani 7 itu, maka terciptalah keadilan di dalam diri, kedamaian. Maka 8 itu 8 penjuru, sifatnya kesetaraan. Oh iya. Makanya tara, nusantara itu kan sebenarnya meluas. Nah, orang yang punya jiwa 8 itu, makanya diarani Hastabrata. Orang sebagai raja itu harus mempunyai sifat 8 hasta, itu tadi pengertiannya. Orang harus mempunyai sifat kesetaraan, bisa menjadi pengayom, bisa menjadi sifat raja yang adil, bijaksana, cinta kasih. Nah, itu sifat angkawa dulu. Makanya di dalam Monocoroko podo coyonyo, podo. Nah, podo ketemu jaya itu angka 9. 9 itu kamulyan, kedamaian. Nah, wis wong iso keadilan, memberikan keadilan di dalam diri kita, kan kita menemukan kedamaian yang namanya kosongo. Maka saya kembalikan angka 9 ini di tahun sekarang itu memasuki tahun 1944 Saka. Sudah puncak. 1 tambah 4 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 4 hasilnya 18. 1 tambah 8 hasilnya 9. Karena 9 itu angka unik. Songo tambah songo berapa, Mas? 18. Atau 1 tambah 8 9 lagi. 9 kali 9 81. 81 tambah 81 tambah 1 8 tambah 1 9 lagi. nah, 18 tambah 81 99. Iya. 99 tambah 9 tambah 9 18. 1 tambah 8 balik nih sama Mas. Nah, angka 9 itu mau dijumlah 9 dikali 9 hasilnya sama. Iya. Angka keramat ini. Angka tertinggi. Dikali pun hasilnya 9. 3 kali 9 berapa, Mas? 3 kali 9 3 kali 9 27. 2 tambah 7 9 lagi. 5 kali 9 45. 4 tambah 5 9 lagi. 7 kali 9 9 lagi pokoknya. ya makanya itu. Ya itu. Makanya 9 kali 8 kali 9 72. 7 tambah 2 ya 9. Makanya angka 9 itu. Makanya itu yang menjadi patokan untuk kejayaan kembali Nusantara beriringan dengan kembalinya ajaran budi pekerti. Itu terhitung dari ketika berdirinya Majapahit di angka 9, 1215 di jumlah 9, ya kan? Ini tahun Saka tahun 1944 di jumlah 9. Dari masa ini terdapat 729 Saka tahun, ya kan? 729 itu 7 tambah 2 tambah 9 18, 1 tambah 8 9. Nah, ini adalah kunci, menjadi kunci. Nah, setelah adanya HUT Majapahit ini menjadi portal pembukaan kejayaan kembali dunia. Jadi Majapahit itu mewakili dunia, kesejahteraan dan kedamaian. Kesejahteraan yang sifatnya fisik, kedamaian sifatnya non fisik. Jiwa itu tadi, kalau kesejahteraan itu kamulyan dalam arti berkecukupan. Nah, proses ini lagi pintu loh, Mas. Nah, otomatis dengan adanya pembukaan pintu itu jagat resik-resik. Nah, makanya setelah November ke sana, yo lebih hati-hati, karena itu pembukaan portal kunci. Angka 9 menuju kejayaan. Angka 9 ini resik-resik. Kenapa patokannya kok harus Majapahit? Nah, itu sudah simbolisasi, sudah perjanjian alam seperti itu. Itu sudah siklus perjanjian dari zaman dulu. Itu juga ada seperti Majapahit ini. Makanya Surya Majapahit itu disimbolisasi ini 8 dewa, tengahnya Siwa. Gitu, Mas? Songo. Ya, ketika kita berada di 8 penjuru, yang 9-nya lah diri kita sendiri.
Nah, simbolisasi ini seperti itu. Nah, makanya Mojopahit memberikan simbolisasi Surya Mojopahit itu yang 9 dewa, yang 8 dewa. Ada Dewa Indra, Dewa Wisnu, ya kan. Nah, dari Dewa Brahma, tengahnya itu adalah Siwa. Ya, nah, itu simbol dari Surya Mojopahit. Itu simbolisasi. Berdirinya tahun berapa? 1215. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 5, 9. Ya toh? Nah, bertepatan di ulang tahun sekarang, bertepatan tahun 1944 Saka. Ya 1215 itu Saka. Itu hitungnya masih menggunakan Saka. Iya, iya. Ya, karena kalender Masehi kan bukan bikinan dari zamannya itu. Iya, iya. Bukan, sebenarnya kan yang menjikan Aji Saka itu kan makanya dibilang Aji Soko, makanya kan kalender Saka sing gawe Aji Saka.